warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya santriwan santriwati MI Miftahuljannah kelas 6 yang Bapak sayangi semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap baik-baik saja, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian semua Allah jauhkan dari penyakit, kita semua Allah selamatkan dari penyakit. Pada materi hari ini yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang tema B untuk subtema 3 halaman 97 untuk pembelajaran 1. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, silahkan dibuka buku paketnya untuk subtema 3 di tema B halaman 97 pembelajaran 1. Kalian bisa amati ada 2 buah teks di buku kalian, masing-masing semuanya sama isinya, yaitu tentang teks proklamasi. Namun ada perbedaan. Dari apa segi perbedaannya silakan untuk diamati dulu. Kira-kira apa yang membedakan teks tersebut? Sudah? Oke. Ada yang sudah bisa mengetahuinya? Baik. Kita atau langsung penjelasan saja bahwa dari perbedaan 2 teks ini isinya sama sebenarnya, yaitu tentang teks proklamasi, namun yang membedakan adalah untuk yang gambar sebelah kiri kalian yaitu teks proklamasi hasil tulis tangan, tapi untuk yang sebelah kanan kalian yaitu teks proklamasi hasil diketik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini naskah teks proklamasi. Jadi teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga kini pada setiap upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, naskah teks proklamasi selalu dibacakan. Tahukah kamu bahwa naskah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukanlah naskah teks proklamasi yang pertama kali dirumuskan. Jadi naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun di ruang makan Rumah Laksamana Muda Tadasi Mayeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Penyusunan naskah teks proklamasi tersebut berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 2 pagi sampai 4 pagi dan disusun oleh Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Sementara itu di ruang depan juga turut hadir yaitu BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Kalimat pertama naskah teks proklamasi adalah saran dari Mr. Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan BPUPKI, ya, dan kalimat terakhir disarankan oleh Muhammad Hatta. Isi naskah teks proklamasi klad atau hasil tulis tangan Insinyur Soekarno adalah yang sebagai berikut. Nah, ini gambarnya silahkan. Teksnya juga ada yang salinannya ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Kemudian halaman 99. Nah, naskah teks proklamasi klad sebenarnya sempat dibuang ke tempat sampah di Rumah Laksamana Muda Mayeda. Untungnya BM Dia menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama hampir 47 tahun. Pada tanggal 29 Mei 1992, BM Dia menyerahkan naskah teks proklamasi klad ini kepada Presiden Soeharto. Hingga akhirnya
isi naskah teks proklamasi ini dapat diketahui secara luas. Naskah teks proklamasi Klat bukanlah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Naskah teks proklamasi Klat mengalami perubahan dan hasilnya disebut naskah teks proklamasi yang autentik atau asli. Naskah ini diketik oleh Sayuti Melik. Perubahan naskah teks proklamasi tulis tangan Soekarno setelah diketik oleh Sayuti Melik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata hal gitu, pakai tulis angka 2 diubah menjadi hal-hal. Yang keduanya, tempo diubah menjadi tempo. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian nomor 4-nya, Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Kemudian yang kelimanya, naskah teks proklamasi Klat tidak ditandatangani, sedangkan naskah teks proklamasi autentik sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal ini diusulkan oleh Soekarni agar isi teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, artinya untuk yang Klat, maksudnya yang Klat itu hasil tulis tangan Soekarno asli gitu ya. Kalau autentik itu yang sudah ada revisinya tapi tetap masih asli, itu hasil tik. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bagaimana bunyi dari teks proklamasi tersebut. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, yang tadi dibacakan oleh Bapak Soekarno itu merupakan teks proklamasi autentik. Ya, artinya naskah yang memang sudah mengalami perubahan, bukan Klat. Kalau Klat kan hasil dari tulis tangan Soekarno. Nah, baik, kita lanjutkan di halaman 100. Nah, ini naskah teks proklamasi yang sekarang kita kenal dan dibacakan pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia adalah naskah teks proklamasi sesuai ejaan berikut ini, teks proklamasi sesuai ejaan sekarang. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Nah, ini teks proklamasi yang sering kita dengar pada saat upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita lanjut. Nah, di halaman 101 kita coba amati kembali teks proklamasi autentik berikut. Ini hasil teks kan, karena sudah hasil ketikan. Karena sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kalau yang Klat itu belum ditandatangani. Jadi untuk membedakan mana yang Klat atau yang hasil tulis tangan dengan yang autentik atau hasil ketikan, maka dilihat dari tanda tangannya juga kita bisa melihat, membandingkan mana yang Klat dan mana yang autentik. Nah, kita lanjut. Bahasa merupakan alat komunikasi agar kita dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, termasuk ragam bahasa. Memerlukan satu bahasa yang dapat menyatukan keragaman tersebut. Untuk itulah digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk kegiatan resmi seperti kegiatan kenegaraan ataupun ketika proses belajar mengajar, maka harus menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang baku. Apakah yang dimaksud dengan kosakata baku itu? Ya, kosakata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi, kosakata baku merupakan kata-kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Kemudian halaman 102. Jadi, kemudian kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak dipakai ke proses belajar ataupun dalam upacara-upacara kenegaraan. Nah, apa saja ciri-ciri dari kosakata baku itu? Mari kita jelaskan selanjutnya. Cirinya yang pertama, ciri dari kosakata baku itu yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah. Jadi tidak ada unsur bahasa daerah yang masuk ke dalam kata tersebut. Contoh misalkan, gue ketemu. Nah, itu merupakan kosakata tidak baku. Seharusnya apa? Saya bertemu. Kenapa? Karena gue itu adalah bahasa daerah. Dari mana? Dari Betawi. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ya. Jadi, contohnya apa? Lain kesempatan. Nah, itu ada kesempatan bahasa asing. Yang benar apa? Kesempatan lain. Atau kantor di mana? Nah, kantor di mana? Bisa. Tapi kantor tempat bekerja. Kemudian ragam percakapan. Contohnya misalnya kita sering dengar sama dia. Nah, artinya dengan dia, jangan sama. Atau kasih. Kasih itu memberi. Saya mengasih uang, jangan, itu salah. Tapi memberi uang. Nah, kemudian pemakaian imbuhan. Ya. Contoh, ayah kerja keras. Nah, itu kurang tepat, tidak baku. Harusnya ada imbuhan. Ayah bekerja keras. Atau sama, ia tendang bola. Harus ada imbuhan. Berarti ia menendang bola. Kemudian yang kelimanya, tidak rancu. Contoh yang misalkan rancu berulang kali, harusnya apa? Berkali-kali. Kemudian kata jamak, misalkan pengulangan kata. Nah, ini para tamu-tamu itu kurang tepat, tidak baku. Ya, harusnya apa? Para tamu. Kenapa? Para itu menunjukkan orang banyak. Gitu. Kemudian apalagi para hadirin. Ya, hadirin kan sudah banyak. Ya. Berarti jangan ditambah kata para. Kenapa? Para itu menunjukkan kata orang banyak atau jamak. Gitu. Harusnya apa? Hadirin. Kemudian yang ketujuh adalah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh misalkan penulisan syaraf. Nah, yang benar adalah saraf biasa, tidak usah menggunakan Y. Atau syah. Itu biasa saja sah, SAH. Sentosa. Nah, tapi sentosa. Hak azazi. Yang benar adalah hak asasi. Nah, itulah beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Untuk itu, yang halaman 102, ayo berlatihnya silakan untuk dikerjakan. Contoh misalkan, ibu sedang pergi ke apotik untuk membeli obat. Nah, silakan. Kira-kira bagaimana? Atau kata bakunya seperti apa? Dilanjut ya sampai nomor 5. Kemudian berikutnya di halaman 103 ini ada nanti halaman 104 pun sama, ada dua teks bacaan. Yang pertama yang berjudul Pohon Bintaro di halaman 102,
itu silahkan dibaca. Kemudian ada halaman 104 yaitu tentang cacing tanah, itu juga silahkan dibaca. Dan latihannya 104 yang bawah yang jawab silahkan dijawab sesuai teks bacaan pohon bintaro dan cacing tanah tersebut. Nah, halaman 105 yaitu tentang manfaat tumbuhan. Nah, makhluk hidup diantaranya, ya, diantara tumbuhan ada hewan, ada tumbuhan. Yang pertama adalah manfaat tumbuhan. Ciri khas tumbuhan adalah mengandung klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri yang dalam proses fotosintesis ketika membuat makanan tersebut. Nah, oleh karena itu semua makhluk hidup di bumi ini sangat bergantung pada tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kita manusia? Khususnya pertama adalah sebagai bahan pangan atau bahan makanan. Ya, banyak sekali tumbuhan yang menjadi bahan makanan dikonsumsi oleh kita. Contoh apa? Ya, makanan pokok kita misalkan padi kan, kemudian juga penunjangnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian juga sama untuk bumbu itu kan. Nah, itu termasuk bahan pangan yang memang kita konsumsi setiap hari. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Ya, kayu-kayu yang ada di rumah kita, atau kursi sekolah, meja di rumah kalian, perabotan rumah tangga, itu terbuat dari kayu misalnya, itu bisa sebagai fungsi dari tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Kemudian sebagai bahan pakaian, manfaat tumbuhan yang ketiga adalah sebagai bahan pakaian. Yang pakaian yang kita pakai setiap hari itu bahan utamanya yaitu dari kain. Nah, kain itu dari apa? Itu dari benang. Nah, benang itu dari mana? Dari kapas. Kapas termasuk tumbuhan. Ada tumbuhan kapas. Jadi bisa bermanfaat untuk pakaian yang kita pakai setiap hari. Kemudian manfaat keempat yaitu penghasil oksigen dan penyaring udara. Ini juga tidak kalah penting. Manfaat tumbuhan bagi tubuh kita diantaranya penghasil oksigen dan penyaring udara. Manusia bernapas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ini penting sekali tumbuhan. Ketika tumbuhan tersebut banyak ataupun hidup di sekitar kita, maka oksigen yang tersedia juga banyak. Begitupun sebagai penyaring udara. Jadi banyak debu-debu, banyak polusi udara itu disaring oleh dedaunan yang ada pada tumbuhan tersebut yang hidup di lingkungan kita. Berikutnya yaitu yang kelima adalah sebagai bahan baku obat. Selain tadi dari keempat fungsi atau manfaat tersebut, juga tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan baku obat. Seperti yang sudah kemarin dijelaskan yaitu tentang toga, tanaman obat keluarga. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang menjadi obat-obatan untuk pengobatan penyakit yang memang sengaja ditanam di lingkungan rumah kita. Nah, apa saja? Misalkan contoh dari tumbuhan yang bisa dijadikan obat seperti kunyit, sirih, mengkudu, kulit manggis, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah penghias lingkungan. Ya, jadi tumbuhan banyak sebagai hiasan, bunga-bunga, mungkin yang senang terhadap bunga ataupun tumbuhan sebagai hiasan, juga di rumahnya banyak bunga. Ketika bunganya mekar menjadi indah, bagus dilihat mata, menjadi hiasan di rumah kita, sehingga orang pun melihat lingkungan rumah kita menjadi nyaman karena apa? Banyak bunga-bunga yang menjadi hiasan. Dan juga bisa menjadi daya jual gitu. Artinya ketika kita bercocok tanam, misalkan kita rajin bercocok tanam bunga, bertani bunga, itu bisa modal usaha untuk dijual. Manfaat yang ketujuh dari tumbuhan tersebut adalah yaitu bahan baku industri. Beberapa jenis industri menggunakan bahan baku dari tumbuhan, misalnya getah pohon karet sebagai bahan baku ban dan kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Ini merupakan contoh salah satu tumbuhan yaitu getah karet dan kelapa sawit yang menjadi bahan baku
untuk industri kendaraan bermotor menggunakan ban, ya, mobil juga menggunakan ban, itu sebenarnya awalnya dari pohon getah karet. Kemudian yang ke-8 adalah sebagai media seni. Nah, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai media seni bernilai tinggi. Misalnya kayu yang dapat diukir menjadi patung yang indah. Ini modal untuk yang berjiwa seni banyak, berjiwa seni tinggi. Nah, ini menjadi modal bahwa ketika orang kreatif bisa membuat karya seni dari pahatan-pahatan patung kayu. Yang ke-9 adalah sebagai pewangi. Nah, banyak parfum menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya seperti minyak atsiri, bunga mawar, bunga melati, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan lain yang menjadi sebagai bahan pewangi. Berikutnya yaitu sebagai pewarna. Nah, berarti dalam hal ini pewarna alami itu bisa digunakan sebagai pewarna juga tumbuhan ini. Apa saja contoh tumbuhan yang menjadi pewarna? Contoh kunyit, nah, sebagai pewarna kuning, kakao sebagai pewarna coklat, atau juga daun suji sebagai pewarna hijau. Jika kita ingin mewarnai makanan, pewarna makanan dari yang bukan buatan tetapi alami, maka gunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau ingin warna kuning, misalkan nasi kuning, maka gunakan kunyit. Ya, atau juga misalkan kita mau buat yang dari berbahan hijau, misalkan makanan berbahan hijau, maka silahkan gunakan daun suci, tumbuhan yang alaminya itu sebagai pewarna warna hijau. Nah, setelah tadi manfaat makhluk hidup yaitu tumbuhan, maka makhluk hidup yang kedua adalah hewan. Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Ini ya, sama dengan tumbuhan pun tadi bisa dijadikan bahan pangan, hewan pun sama. Kita banyak mengonsumsi daging, telur, ya, dari hewan-hewan tersebut. Apa saja contoh hewan yang bisa dikonsumsi? Sapi, bisa kita ambil dagingnya, ayam, selain dagingnya juga telurnya, ikan sama bebek, selain daging juga telurnya, kambing, nah, kambing hanya dagingnya saja. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan pakaian. Dari beberapa jenis hewan bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pakaian. Contohnya bulu domba, yaitu bahan pembuatan kain wol. Kemudian kepompong ulat sutra, bahan pembuatan kain sutra, ini mahal harganya. Dan kulit sapi, bahan baku tas, jaket, dan sepatu. Kemudian manfaat hewan yang ketiga adalah alat transportasi. Banyak di daerah kita di Indonesia ataupun di daerah kalian yang masih banyak menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Contohnya misalkan sapi ataupun kuda misalkan. Ya, tukang delman itu kan pakai kuda. Kemudian sapi atau kerbau digunakan untuk menarik gerobak di sekitar kita sering melintas, ataupun unta juga sama bisa. Kemudian yang keempat adalah bahan perhiasan dan kerajinan. Contohnya yaitu kerang. Seperti di gambar bahwa kerang mutiara ini menghasilkan mutiara yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Ini mahal sekali harganya. Kemudian yang kelima adalah penghasil pupuk. Nah, kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Berarti pupuk organik, pupuk kandang, gitu. Bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Yang terakhir adalah sebagai bahan obat. Jadi ada beberapa jenis hewan yang bisa dimanfaatkan manusia sebagai obat-obatan atau untuk obat-obatan. Misalnya madu dari lebah, yang mungkin kemarin sudah dijelaskan bagaimana proses lebah tersebut mencari madu. Alhamdulillah madu ini dari hewan yaitu lebah, kemudian madu bisa dijadikan obat untuk berbagai macam penyakit. Apalagi kemudian cacing tanah, ya, juga bisa dijadikan obat. Nah, itu. Kita lanjut halaman 108. Nah, ini adalah bagaimana kita menghargai jasa para pejuang.
yang telah berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai pelajar, ya, sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur kita hidup di zaman sekarang yang sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Ini semua berkat jasa para pahlawan, para pejuang kemerdekaan, sehingga kita hari ini bisa menikmati dari kemerdekaan tersebut, bisa hidup bebas tanpa adanya tekanan dari orang lain atau penjajahan dari bangsa lain. Kemudian apa saja cara menghargai jasa mereka? Ada beberapa cara menghargai jasa para pahlawan ini. Yang pertama adalah mendoakan mereka. Jadi kita sebagai rakyat atau sebagai masyarakat Indonesia yang merasa bersyukur atas kemerdekaan ini patut mendoakan para pahlawan ini, mudah-mudahan perjuangan mereka semasa hidup dengan memperjuangkan supaya bangsa Indonesia ini merdeka menjadi amal kebaikan, yang amal tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa menjadi bekal ibadah untuk mereka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kita patut mendoakan mereka, ya, para pahlawan ini. Maka sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini, jangan lupa jasa para pahlawan ini dengan cara mendoakan mereka. Yang kedua adalah meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terutama apa? Contoh sikap pantang menyerah, ya. Mereka terus gigih berjuang, semangat. Kalian yang belajar semangat belajar, semangat mencari ilmu, pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Jadi banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanannya. Kita sebagai pelajar harus menghargai perjuangan para pahlawan ini, yaitu dengan cara melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanan para pahlawan ini. Dengan cara apa tadi? Ya, belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, kita dapat mewujudkannya. Misalnya kalian ingin menjadi seorang presiden, menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, dan menjadi seorang insinyur dan sebagainya. Cita-cita setiap orang, setiap manusia pasti memiliki cita-cita, dan itu silahkan cita-cita itu diperjuangkan dengan cara apa? Belajarlah yang tekun, belajar yang rajin. Dan terakhir adalah membuat prestasi demi kejayaan negeri. Nah, ini salah satu cara menghargai para pahlawan. Dan apa? Kita berprestasi. Kita tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang dihormati, negara yang disegani oleh bangsa lain. Dan apa contohnya? Melalui event-event lomba-lomba dan sebagainya. Ataupun barangkali kita tidak bisa ya mengikuti event atau lomba kejuaraan tingkat nasional, tingkat internasional, kita tidak bisa. Paling tidak kita menjadi berprestasi untuk diri kita sendiri. Berprestasilah untuk diri kalian sendiri. Apa contohnya? Ya minimal kalian sebagai umat Islam rajin sholat, rajin ngaji, sering membantu orang tua. Ini menjadi prestasi buat kalian. Ya, jangan dianggap ini bukan prestasi. Ini bukan prestasi bagi kalian, sehingga kalian tercetak menjadi anak-anak yang soleh dan saleh.